Alhamdulillah selama pandemi kayaknya saya agak sedikit banting setir jadi seorang penulis karena sekarang lagi fokus di salah satu proyekan judulnya bukan buku nikah. Itu emang udah agak hampir sedikit rampung tapi masih banyak revisi-revisi, jadi emang saat terakhir ini sampai pagi pun masih ngerjain bukan buku nikah untuk diterbitin di Gramedia insyaallah. Gimana nih, apa konten video apa terhambat gara-gara pandemi ini atau gimana nih jadinya akhirnya Jadi penulis. Ya juga masuk akal ya, tapi nggak juga sih, karena kalau Richie sendiri konten kan setiap vlog di YouTube kan ada 4 channel dan 3 channelnya itu Ricis Official, Ricis TV Rumah Ricis tayang tiap hari. Jadi mau nggak mau sehari tayang 3 minimal. Jadi memang kalau konten yang ngalir aja. Tapi kalau ngaruh nggak pandemi untuk konten di vlog, kayaknya nggak terlalu sih. Cuman mungkin ada beberapa yang terhambat yang tadinya kita bisa syuting di luar, karena pandemi kita harus di rumah aja. Tapi itu menjadi satu kesulitan juga berarti buat lo nih. Bisa jadi, karena kan yang tadinya kita bisa explore keluar, kontennya bisa lebih fresh, gara-gara pandemi kita harus di rumah aja. Makanya karena di rumah aja, karena mungkin bosen ya, jadinya banting setir ke hobi yang selain konten creator, jadinya menulis. Apa sih yang biasa lo buat kalau di rumah? Di luar syuting apa? Di luar syuting ya tadi nulis, kadang me time cewek tuh kadang suka ya dengerin lagu gitu-gitu. Jadi emang yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Banyak orang yang beralih bisnis kayak kuliner, kayak baju kayak gitu, masih apa namanya, clothing lain gitu kan. Kamu sendiri lebih memilih nulis ya? Tapi saya juga punya clothing line, udah jalan emang dari 2015 juga. Jadi kalau nulis itu bukan sesuatu yang harus banget, tapi itu bagian dari hobi, dan karena aku bilangnya tuh hanya diary gitu ya. Jadi karena aku nulis diary, tapi bedanya diary aku ini pengennya tuh orang tuh baca biar bisa ngambil pesan-pesan dari diary aku ini gitu aja. Terus lanjutnya apa lagi nih? Kedepannya? Setelah buku nikah ini kalau? Kedepannya insya Allah mau jalan film lagi yang diangkat dari BBN ini, karena emang kisahnya real banget, kisah nyata, dan itu sampai sekarang aku masih mikir terbit nggak ya nih buku, terbit nggak ya, masih agak kelimpungan di situ aja sih. Gimana sih cara seorang Ricis untuk bisa mempromosikan yang tadi Ricis bilang kayak buku lah kayak gitu kan pada saat pandemi seperti ini, apa sih? Sebenarnya kalau gimana cara promosinya itu sih masih pakai cara biasa aja. Kita punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube. Cuman gimana caranya kita menjaga kerjasama yang baik antara Ricis atau klien, atau bahkan hubungan baik dengan The Ricis, aku sebutnya ya, sebagai fanbase-nya Ricis pribadi. Dan alhamdulillahnya tuh Ricis punya The Ricis yang loyal dan setia gitu. Jadi nggak bisa bayangin kalau Ricis tuh nggak ada netizen, nggak ada The Ricis yang begitu amat setia dan mau gitu ya beli barangnya yang Ricis jual atau beli buku yang Ricis ciptain gitu. Jadi emang mereka tuh emang udah luar biasa banget. Jadi promonya mah biasa aja. Ricis, banyak sekali yang bilang, dan netizen juga sering bilang, oh iya sekarang Ricis deket sama Haris nih kayak gini gitu. Kamu sendiri kayak gimana sih nanggepinnya? Nanggepinnya ya biasa aja, karena emang Ricis sama kakak Haris berteman baik. Kenalnya juga udah lama banget ya, udah hampir setahun 2 tahun lalu juga udah sempat kenal. Cuman detail kenal deketnya emang baru-baru beberapa bulan belakang, karena pas banget si Haris tuh datang waktu Ricis tuh yang gitu. Jadi malu kan. Iya. Masa bisa aja nih lagi kan. Ya gitu deh pokoknya. Jadi kedatangan Haris tuh benar-benar menyembuhkan luka gitu. Tapi semakin kesini, wah ini best friend yang baik ya untuk Ricis. Dia juga nganggap oh ini best friend yang baik untuk saya, kata dia juga. Apakah menjadi salah satu kriterianya Ricis? Haris tuh banyak banget yang suka, Mas. Kayaknya aku tuh, iya kan? Kayaknya aku tuh hanya sebagian kecilnya saja. Kalau misalnya wah ini kriteria, kayaknya hanya sebagian kecil. Karena yang Ricis lihat tuh teman-temannya harus cantik semua, terus yang benar-benar wah glowing semua. Jadi aku kayak insecure. Gitu. Tapi semisalnya kalau si Harisnya udah deket sama Ricis, kan dia nggak ada pilihan. Makanya kan? Kita dekat sebagai best friend. Mungkin apa sih yang Ricis cari? Maksudnya kan orang selalu sering menjodohkan Ricis sama si ini ya, sama si ini cocok nih. Ricis sendiri sebenarnya seperti apa sih kriteria yang diinginkan sampai saat ini?
Yang jelas tuh jodoh tuh emang rahasia Allah banget ya. Bahkan ada juga orang yang bilang udah nikah bertahun-tahun aja belum tentu jodoh. Jadi emang jodoh tuh rahasia Allah banget. Jadi kalau misalnya Ricis mau kotak-kotakan kayak aku pengen yang begini kayaknya belum berani gitu, karena emang itu rahasia Allah banget. Jadi kita minta doanya aja, doain banget. Tapi kalau udah ada orang tua pokoknya minta doain karena kan lagi sekarang kan lagi benar-benar menanti kan. Iya. Jadi aduh kencengin doa aja. Berarti udah penantiannya nih sekarang ya ini. Wallahu alam nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Tapi kamu sendiri ngerasa terganggu nggak sih soal dijodoh-jodohin gitu kan? Enggak sih, tapi tergantung gimana netizennya aja. Kalau misalnya menjodohkan sampai bikin kitanya jadi nggak boleh berteman dengan A, B, C gitu, itu agak terganggu karena kan kita dunia entertain emang lingkungannya ya itu aja pasti. Jadi kalau misalnya gara-gara dijodoh-jodohkan jadi bikin teman kolaborasi kita risih gitu karena Ricky sudah punya A, B, C, jangan lagi dong, itu risih. Tapi kalau misalnya support gitu itu masih yang justru berterima kasih banyak banget. Tapi kabarnya kan katanya ada Ricis sebentar lagi mau tunangan, bener nggak sih? Mohon doanya ya, tolong didoain banget, tolong didoain banget. Iya bener, mau tuh. Tolong didoain banget. Justru aku tuh nggak berani ngomong karena takut gak jadinya itu loh. Jadi tolong didoain aja. Apa Ricis takut apa sih namanya ya, maksudnya kayak dulu maksudnya takut nggak jadi kalau terlalu mempublish berarti itu dia ya, makanya jadi udah belajar dari yang udah ya udah. Nanti tunggu kabar baiknya aja mudah-mudahan. Saya minta doanya banget. Terima kasih banyak ya. sedikit boleh minta